memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Wa qiraatuhu utawi maos Al-Qur'an iku matlubatun kang den suprih fi jami'i ayyamis sanati ing dalem sakabehane pira-pira dina fi jami'i ayyamis sanati ing dalem sakabehane pira-pira dinane taun. Membaca Al-Qur'an itu wajib pada setiap hari, setiap tahunnya. Maksudnya setiap hari itu diwajibkan membaca Al-Qur'an. Lakin bukan hanya bulan Ramadan aja ya, karena ada tadarus terus baca Al-Qur'an. Tapi kalau selain bulan Ramadan, membaca Al-Qur'annya ditinggalkan. Itu bukan demikian, tapi membaca Al-Qur'an itu bagi kita itu wajib setiap hari. Tetapi nih fi Ramadana, yang dalam bulan Ramadan, yang bagi sayukjo opo ayyazida yen to nambahi sinten wong alama ing atase kiroah ataupun wacanan ya telu kang moco sinten wong hu ing ma fi ghairihi ing dalem sakliyane Ramadan. Maksudnya di sini, tetapi di bulan Ramadan itu setidaknya kita bisa menambah bacaan Al-Qur'an daripada bulan selain Ramadan. Maksudnya kalau bulan Ramadan itu bacaan Al-Qur'annya diperbanyak. Biasanya kalau selain bulan Ramadan itu baca Al-Qur'annya selembar, ada yang setengah lembar, atau bahkan 2 lembar, atau mungkin 1 juz. Ada yang baca 1 juz setiap hari? Nggak ada. Berapa banyak bacanya? Berapa? Saret? 1 ayat? 1 baris? Berapa? Setengah lembar? Minimal lah 1 lembar. 1 lembar. Jika setiap harinya itu 1 lembar, maka di bulan Ramadan ini kita ditambah 1 lembar lagi, misalkan 2 lembar. Atau yang biasanya 2 lembar ditambah lagi menjadi 5 lembar. Biasanya kalau darusan berapa lembar ini? 1 anak 5? Oh, 1 anak 1. Saya kira 1 anak 5 lembar. Nanti diperbanyak lagi. Kalau misalkan setiap harinya itu 1 lembar, di bulan Ramadan ini ditambah menjadi 2 lembar, atau bisa jadi lebih banyak, atau 1 juz, 1 hari 1 juz. Jadi nanti khatam 30 puasanya belum tahu 30 apa 29 nggih. Ya minimal 1 juz setengah lah. Bisa? Bisa? Benar. Ya bagus. Berarti kalau 1 juz setengah bisa menghatamkan 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Makanya kalian enggak usah libur terus. Darusannya kemarin enggak ada yang nyemak libur. Kan bisa saling gantian. Kalau enggak dikontrol, hilang semua. Habis tarawih ucul. Termasuk laki-laki nih. Grupnya laki-laki nih. Kemana kemarin kok nggak ada yang darus? Tadarus? Nggih, pinter. Nggih. Teruskan nggih. Wa kana lan ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatadarasu deres-deresaken sinten Nabi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ma'a Jibril alaihi salam sareng malaikat Jibril alaihi salam. Di sini Rasul setiap bulan Ramadan itu selalu membaca Al-Qur'an bersama malaikat. Bersama siapa? Malaikat Jibril. Langsung disemak oleh malaikat Jibril kulla amin ing dalam saben-saben tahun fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan Rasulullah itu selalu membaca Al-Qur'an yang diterus langsung atau disemak langsung oleh malaikat Jibril. Wal afdalu tilawatuhu
nadharon wal afdalu utawi luweh utamane iku tilawatuhu maca Al-Qur'an nadharon hale ningali. Maksudnya apa? Di sini lebih utama membaca Al-Qur'an itu dengan melihat. Paham maksudnya melihat? Paham Rel maksudnya melihat apa? Maksudnya di sini membaca Al-Qur'an itu lebih utama lihat Al-Qur'annya, melihat tulisan Al-Qur'annya, bukan Al-Qur'annya saja. Melihat apa yang telah dibaca itu lebih utama. Sekalipun kita misalkan juz 30, kita kan hafal itu juz 30 karena surat-surat pendek. Kita tetap diutamakan membaca sambil melihat. Dikecualikan di sini idza arada ayyuqawiya hifdahu nalikane ngarepaken sinten wong ayyuqawa ing yen to nguwataken wong hifdahu ing hafalane wong au yuhaffiza utawa yen to dadekaken apal sinten wong gairahu ing saliyane wong. Apa maksudnya di sini? Dikecualikan bagi orang yang tahfidz atau yang hafal Quran seperti Ustazah Fida. Ya, Ustazah Mufida kan hafal Quran itu 30 juz. Jadi waktu tadarus itu kemarin buatan lihat Quran itu tidak masalah karena mungkin beliau ingin memperkuat hafalannya ataupun menambah lancar hafalannya. Bagaimana? Kalau demikian boleh. Jadi kalian yang nyemak, kira-kira bisa nyemak Ustazah Mufida kemarin? Bisa, nututi? Nggih. Oh, berarti udah lancar semua ini baca Qur'annya. Iya. Via berapa lembar kalau darusan? Satu lembar saja. Kenapa enggak ditambah? Nanti kalau Bu Iza yang nyemak 2 lembar ya. Karena Bu Iza masih belum puasa, jadi sementara belum bisa nyemak. Diteruskan, wa yustahabbu lil qari'i lan wong kang den sunahaken wa yustahabbu lan den sunahaken lil qari'i maring wong kang maca Quran. Qari di sini maksudnya orang yang membaca Al-Qur'an ayatadabbara ing yen to angen-angen sinten qari al-qiraata ing qiraah. Maksudnya itu siapapun kita semua yang membaca Al-Qur'an kalau bisa itu jangan hanya sekedar membaca, tapi apa? Dipahami artinya atau diangen-angen. Paham angen-angen? Apa diangen-angen itu? Apa? Dibayangin. Maksudnya ya apa namanya ya? Ya dipahami, betul kata dia tadi, dipahami arti atau maksud dari ayat yang telah kita baca. Bagaimana Bu Iza, kan saya nggak tahu artinya. Sekarang kan banyak tuh Al-Qur'an yang ada artinya, ada terjemahannya. Nah, sesekali daripada guyon, biasanya kan di sini kalau mau nunggu maghrib set guyon. Itu dibuka, cari Al-Qur'an yang ada terjemahnya, dibaca per ayat artinya apa, maksudnya apa. Kalau nggak paham bisa ditanyakan ke Bu Iza atau ke Pak Rofi'i atau ke ustadzah yang lain. Paham? Wa yurwa lan den riwayataken an Ikramah saking Ikramah bin Abi Jahal, yakni dari sahabat Ikramah bin Abi Jahal. Wa huwa utawi Ikramah, sahabat Ikramah iku min kibari sahabati radhiyallahu anhum, saking gumedene atau saking agungnya sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat Ikramah bin Abi Jahal ini adalah termasuk sahabat yang mulia. Annahu mongko satemene sahabat Ikramah iku ida badaah nalika ngawiti sinten sahabat Ikramah ya qra'u halih maos sahabat Ikramah yungsha mongko semaput alaihi ing atase sahabat Ikramah wa yaqulu lan ngucap ngendikan sinten sahabat Ikramah hadza kalamu rabbi, hadza utawi iki iku
hadza utawi iki iku kalamu rabbi kalami pangeran insun, dawuhe pangeran insun. Suatu saat sahabat Ikramah membaca Al-Quran kemudian semaput. Setelah sadar beliau berkata, hadza kalamu rabbi, ini adalah kalam Tuhanku atau perintah. Yang dimaksud kalam di sini adalah perintah Tuhanku sampai 3 kali. Hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Sehingga kita kalau membaca Al-Qur'an disertai mengangan-angan artinya, insya Allah kita itu akan menambah keimanan di dalam hati kita serta menambah ketakwaan, karena semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu termasuk perintah-perintah dan larangan Allah, sehingga insya Allah kita akan lebih melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paham? Apa? Pripun Pia? Kenapa? Ragu. Sudah? Ada yang belum bisa dipahami, nanti mungkin dijelaskan kembali oleh para fikih ya, kalau sudah ada waktu mengisi kultum lagi. Bisa lanjutkan nggih? Wa ammal ajalatu lan utawi ngagi-ngagi atau apa ngagi-ngagi itu? Cepat-cepat apa? Keburu-buru. Bil qiraati kelawan maca, bima kelawan barang atau kelawan Al-Qur'an. Yusammu kan den arani apa ma al-hadrama ing hadrama. Faman hiyun mongko iku den cegah apa anha saking hadrama. Ini di sini dijelaskan bahwasannya terburu-buru atau tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an itu tidak atau dilarang. Dan itu dinamakan bacaan hadromah, yakni bacaan yang tidak jelas karena terlalu cepat. Siapa di sini yang baca kalau yang tadarus bacaannya sembarangan atau syukur moco? Siapa? Tim cowok-cowok? Iya ta? Grupnya cowok-cowok kalau baca tadarus sembarangan, tidak disemak. Boten? Ya disemak toh Mas Farel. Kalau waktunya Irsad yang baca, Farel yang nyemak. Kalau Farel yang baca, Faruk yang nyemak. Gantian. Kalau baca sendiri-sendiri nanti kalau ada yang salah pripun. Yang cewek-cewek juga gitu. Sekalipun sudah ada ustazanya, harus disemak. Paham disemak? Apa? Ya disemak. Didengarkan. Temannya yang membaca, yang punya giliran membaca, didengarkan. Itu akan mendapat juga mempelancar bacaan kalian sekalipun kalian tidak ikut membaca. Misalkan seperti siapa di sini yang belum Al-Qur'an, yang masih jilid? Mbak Arna, terus Umi, Abel, Fiona, Zahra. Itu gak apa-apa Zahra ikut tadarus sekalipun tidak membaca, sambil nyemak, nyantik, lama-lama paham ya. Apa jilidnya juz berapa? Jilidnya juz berapa? Jilid berapa? Ya 5. Apel berapa? Juz amma. Berarti juz amma bisa baca Quran dong. Boten darus. Di kampung enggak darus. Ikut darus, Mbak Sita enggak darus. Darus ya ikut Mbak Sita ya. Biar tetap ngaji. Diteruskan. Sampai wal mudarasatul Qur'ani utawi deres-deresaken Al-Qur'an iku afdalu luwe utama. Adapun yang dimaksud dengan al-mudarasatu di sini adalah wal mudarasatu utawi deres-deres Al-Qur'an ya mudarasah iku ayaqra'a yen to maca
sinten man ala ghairihi ing atase sakliyane man. Nah, di sini dijelaskan tadarus di sini membaca Al-Qur'an itu lebih utama mudarosah. Paham mudarosah itu apa? Mudarosah itu saling bergantian membaca Al-Qur'an. Jadi yang satu ada yang membaca, satunya nyemak, bukan membaca sendiri. Jadi udah benar itu tadarus itu. Jadi gantian, satu membaca, satu nyemak, satu membaca, satu nyemak, muter gantian. Wa yaqra'u lan maos sinten ghairuhu sakliyane wong alaihi ing atase wong ma ing Al-Qur'an qira'a kang maca wong ku ing ma, yakni muter kayak darusan biasanya. Paham? Fa in qira'a mengko lamun maca ma ing ghair ba'dahu sakwise ing qira'a wa hakada lan sakmono uga sak teruse. Wa hiya utawi ing qira'a iku idaratun ubengan hasanatun kang bagus. Maka yang lebih bagus lagi membacanya itu muter, mubeng. Seperti darusan, ya. Kalau ngaji biasanya kan satu-satu itu kalau setiap harinya. Nah, di sini lebih diterangkan lebih baik lagi itu kalau darusan atau baca Qur'annya itu seperti darusan setiap malam Ramadan, yakni muter. Dengar tim cowok-cowok, muter, bukan satunya ngaji, yang lain ep-epan. Ya. Enggak usah nyalakan temannya. Jadi nanti malam, mas-mas didengarkan. Nanti malam kalau darusan mubeng. Nanti mubeng, bukan mubengi musola ya. Maksudnya duduknya itu melingkar gantian kayak tim cewek itu loh. Jadi saling nyemak. Walahum lan iku kadue sholihin ai as-sholihin tegese wong kang pira-pira wong kang saleh. Adatun utawi kebiasaane pira-pira kebiasaan al-mukhtalifatun kang beda-beda fi qadrima ing dalem kemampuane perkara yahtimuna kang ngutamakaken bihi kalawan Quran. Biasanya di sini dijelaskan bahwasannya ulama sholih paham. Maksudnya orang-orang sholih di sini adalah dijelaskan bahwasannya para ulama sholih itu biasanya membaca Al-Quran itu berbeda-beda di dalam menghatamkannya. Ada yang sesuai dengan kemampuannya. Fakana ba'duhum maka ono sapa ba'duhum sekabehane sholihin iku yahtimu fi syahraini ngatamaken sinten sholihin fi syahraini ing dalam 2 bulan. Di sini dijelaskan bahwasannya setiap orang itu berbeda-beda menghatamkan apa? Al-Quran. Ada yang menghatam, sebagian ulama sholih itu menghatamkannya selama 2 bulan. Ada juga wabangdu fi syahr, yakni sebagian lagi ada yang satu bulan. Wabangduhum fi asyrati ayyam, ada juga sebagian yang menghatamkan selama 10 hari. Di sini kira-kira siapa yang bisa hatam 1 bulan? 2 bulan. Ini di sini kan paling lama 2 bulan. Siapa yang sudah hatam 2 bulan? Loh, kok toleh? Belum ada. Ya, semoga nanti setelah Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Sanggup? Insyaallah. Wa ba'duhum lan sebagiane sholihin juga ada yang mampu menghatamkan fi asyrati ayyamin 10 hari. Wa ba'duhum fi thamanin, ada juga yang hatam 8 hari. Wa ba'duhum fi sab'in,
Dan ada juga yang 7 hari. Dan 7 hari kalau ulama-ulama dulu ataupun sahabat, para sahabat itu banyak yang bisa sampai 7 hari 1 kali khataman. Jadi setiap minggu khatam Quran. Jadi kalau 1 bulan menjadi 4 kali khatam. Najwa sudah khatam? Pun. Berapa kali? Berapa bulan? Tahun? Setahun? Lupa. Ya, semoga habis gini bisa khatam 1 bulan sekali ya. Wa ba'duhum fi sittin, dan sebagian lagi bisa khatam 6 hari. Wa ba'duhum fil khamas, dan sebagian lagi 5 hari. Wa ba'duhum fil arba, dan sebagian lagi 4 hari. Wa ba'duhum fi talas, dan sebagian lagi ada yang 3 hari. Wa ba'duhum fi snain, wa ba'duhum fi yaum, bahkan ada yang khatam sehari bisa kalian sehari semalam? Insya Allah bisa kalau sareng. Seperti hari Jumat Legi biasanya ya, khatam sehari, gak sampai sehari semalam, sehari sudah khatam. Soalnya bareng. Kalau sendiri kira-kira sanggup? Belum bisa. Semoga nanti bisa. Wa minhum lan sebagian dari yang bisa menghatamkan sehari semalam itu termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu, yaitu sahabat Utsman bin Affan, wa Tamimud ad-Dari, dan sahabat Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jubair, dan sahabat Sa'id bin Jubair, wa Mujahidu, dan beberapa ulama mujahid, dan beberapa ahli mujahadah, wa Syafi'i, lan Imam Syafi'i, wa ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin, dan sebagian lagi ada yang menghatamkan setiap hari dan setiap malamnya itu 2 kali khatam. Bahkan di sini ada yang khatam sehari semalam 2 kali khatam. Bukan 1 kali khatam tapi 2 kali khatam. Indal wahakada lan sakmono uga yaf'alu Bukhari, sebagaimana yang dilakukan Imam Bukhari fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Fakana mengko satemene Imam Bukhari ku yusolli salat sinten Imam Bukhari bi ashabihi kelawan pira-pira sahabate Imam Bukhari kullalailatin ing dalam saben-saben wengi ila ayakhtimma, sampai beliau itu menghatamkan Al-Quran. Jadi Imam Bukhari ini kenapa kok bisa khatam 2 kali? Karena setiap malamnya beliau itu ketika sholat taraweh atau sholat malam membaca suratnya itu membaca suratnya itu membaca surat-surat panjang. Maksudnya setelah baca Al-Fatihah biasanya kita kan baca surat-surat pendek. Kalau Imam Bukhari ini bacaan suratnya itu baca Al-Quran sampai khatam. Entah itu dibagi 2 rakaat, itu dibagi berapa juz, misalnya setiap rakaat 3 juz atau 5 juz. Kira-kira kita mampu enggak kalau sholat pakai surat Yasin saja? Betul. Kemarin saja imamnya buatan baca surat yang panjang sudah hilang kemalaman, ya. Padahal itu masih surat-surat pendek, sudah tidak kuat. Apalagi ini ada yang pernah sholat taraweh di Masjid Al-Akbar enggak? Surabaya? Enggak pernah. Ampel. Betul. Sesekali dicoba sholat taraweh di sana. Paling nanti selesai jam 10. Di sini selesai jam 8:30 atau jam 9. Kelamaan kemalaman. Akhirnya enggak darus. Ya. Itu alasan sebenarnya. Padahal tahun kemarin jam 9 masih darus.
mulai sekarang sekalipun nanti imamnya itu sampai jam 8:30 tetap darusan. Wa yaqra'u lan maca wa yaqra'u lan maca sinten Imam Bukhari finnahari ing dalem finnahari ing waktu siang khatmahu kelawan sahataman yahtimuha indal iftar, kemudian dihatamkan indal iftar ketika sudah berbuka. Nah, kenapa kok bisa 2 kali hatam Imam Bukhari? Yang pertama, Imam Bukhari itu menghatamkan membaca Al-Quran itu ketika siang hari, nanti dihatamkan sampai buka puasa. Ketika sholat taraweh, beliau membaca surat-surat Al-Quran, membaca keseluruhan Al-Quran pada sholatnya atau sholat taraweh. Paham? Wa minhum lan iku setengah saking sholihin man utawi sapane man utawi wong kana kang ana sapa man iku yakhtimu ngatamaken sinten man salasan ing 3 ambalan. Wa minhum lan saking sholihin man kana man utawi sapane man utawi wong kana kang ana sapa man iku yukhtimu ngatamaken sinten man arba'an kalawan 4 bilaili ing dalem wengi pira-pira ing dalem wengi wa arba'an bin nahari lan 4 ing waktu siang. Wa hakada lan semono uga kana yakhtimu mimman iku setengah saking hurikot kang den bedah lahumul kaduwe sholihin apa al-adatu kebiasaan. Lah kebiasaan ulama sholih itu biasanya menghatamkan 3 selama 3 hari. Ada juga yang 4 hari 4 malam. Wa ba'duhum dan utawi sakabehane sholihin iku akramahullahu mulyaaken ku ing dan mulyaaken sinten Allahu ing sholihin bi aktsara kelawan sakabehane luwih akeh min hada saking mangkana yaktimu. Dan sebagian ulama sholihin itu mereka yang atau beliau-beliau semua itu Allah muliakan dengan adanya membaca Al-Quran. Pun sampai sini nggih? Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, bisa yang bertanya. Nggih. Kira-kira paham mboten? Tadi di sini dijelaskan apa? Tentang apa tadi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran apa hanya di bulan Ramadan saja? Kalau mboten, kalian setiap hari baca Al-Quran apa mboten? Kan biasanya kalau ya bisa percaya kalau setiap hari membaca Al-Quran karena jenengan ngaji. Tapi kalau Sabtu Minggu kan libur, kira-kira di rumah membaca Al-Quran apa mboten? Nah, kenapa kok mboten? Kan katanya membaca Al-Quran wajib setiap hari. Mulai sekarang karena kalian sudah pada paham, sudah tahu kalau membaca Al-Quran itu wajib setiap hari, maka kalau Sabtu Minggu tetap ngaji sekalipun satu baris. Dok, ngaji kok 1 huruf torela. Sekalipun 1 lembar ngaji di rumah. Misal atau ngaji Yasin atau ngaji apa? Surat Al-Waqiah atau ngaji surat Ar-Rahman. An-Nisa. Paham An-Nisa? Surat apa? Surat yang menjelaskan tentang An-Nisa artinya apa? Makanya di sini selain belajar atau ngaji Al-Quran, kita diusahakan juga belajar kitab-kitab yang lain supaya kita juga bisa mengartikan atau menafsiri Al-Quran ya.
biar tidak salah dalam mengartikan. Sampun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.